Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua keluarga rohaniku dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, masih seputar Kristen progresif menanggapi apa yang sedang viral beberapa waktu ini. Saudara, Kristen progresif itu adalah sebenarnya termasuk bagian daripada kekristenan liberal. Jadi pola pikirnya mencoba menjadi liar dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saudara, percayalah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan Alkitab menjadi sumber kebenaran tertinggi daripada firman Tuhan yang diwahyukan, yang tertulis. Jadi kita percaya dan kita tidak usah bingung dengan apa statement-statement bahkan orang yang mengaku hamba Tuhan sekalipun. Nah, suatu kali saya melihat dalam podcastnya hamba Tuhan ini berkata seperti ini, pendeta ini ngomong seperti ini, kalau Habib ini orang baik dan ternyata dia masuk neraka, lebih baik saya ikut dia aja. Kadang saya berpikir ya masuk aja sana nggak apa-apa gitu. Saudara, jangan main-main dengan yang namanya keselamatan. Surga neraka itu benar-benar ada. Kenapa Yesus perlu datang ke dunia? Karena urusan dosa, urusan keselamatan adalah sesuatu yang penting, dan itu sesuatu yang urgen. Ketika pendeta ini ngomong soal mengkritisi pendeta soal persepuluhan, tentang hal-hal yang minor, buat saya itu nggak masalah. Tetapi ketika dia mengeluarkan statement yang mayor, yaitu bicara tentang keselamatan di luar Kristus, nah, ini sesuatu yang berbahaya. Ini akan menjadi liberal, dan ini akan menjadi sesuatu yang akan liar di luar. Maka saya berani berkata bahwa kekristenan progresif bukanlah kekristenan yang sejati. Itu adalah Kristen liberal yang liar, yang mencoba untuk menyenangkan, bahkan dengan kata toleransi berujung pada sebuah kompromi. Nah, saya merenungkan firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat yang 8 dikatakan gini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, dengan filsafat atau pengajaran-pengajaran yang kosong dan palsu, hanya menyenangkan telinga kita, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita harus berani. Kalau itu tidak sesuai dengan pengajaran Kristus, kita harus berani memilah mana yang benar, mana yang tidak. Ini bicara tentang doktrin mayor. Nah, pendeta ini juga ngomong seperti ini, Allah adalah kasih, maka siapa yang punya kasih, maka dia punya Kristus. Ini ngawur lagi, saudara. Kita harus jelas dulu definisi kasih itu apa. Kalau kita mendefinisikan kasih hanya sebatas orang yang berbuat baik, kita kehilangan makna kasih yang sesungguhnya. Sebagai contoh seperti ini, apakah kasih yang disebut kasih adalah orang yang berjihad dengan membela agamanya, lalu dengan membunuh orang lain, lalu kita katakan itu kasih? Dengan membunuh? Atau justru orang yang berani menegur tegas sebuah kesalahan, bahkan dengan didikan yang keras, tapi ingin orang itu diselamatkan, orang itu supaya belajar dari kesalahan. Mana yang Anda sebut kasih? Apakah kasih juga berarti orang yang berbuat baik dengan mencuri, dengan menghalalkan segala cara, tapi berbuat baik? Atau orang yang berani menindak, artinya kesalahan, dan kita menunjukkan kesalahannya? Semua tergantung pada situasinya. Jadi kalau kita ngomong hanya orang yang berbuat kasih berarti punya Allah, berarti pandangan kita akan menjadi sebuah pandangan yang relatif. Jadi saya mau berkata bahwa Tuhan adalah kasih, tapi di dalam kasih juga ada yang namanya kita menuruti apa yang menjadi kebenaran yang sejati, melakukan firman. Jadi kalau hanya berbuat baik semua orang pasti diselamatkan. Dengar, masalahnya manusia ini punya nature dosa. Dan Alkitab berkata jelas, perbuatan baik kita seperti
kain kotor. Yesus menegur jelas kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang mereka kelihatannya ngerti firman tapi nggak melakukan firman. Itu teguran yang keras. Tapi Yesus kenapa disebut sebagai sahabat orang berdosa? Karena Yesus punya hati untuk menyelamatkan. Tetapi kepada orang-orang yang Farisi, dia tegas dan berkata, "Hai orang munafik." Itu kasih. Jadi kasih bukan berarti hanya sekedar kita bertoleransi, kita berbuat baik. Ada orang tahu salah, kita diamin aja. Ada sebuah ilustrasi, ada seseorang yang menggambar, lalu menggambar sebuah lukisan di atas gedung yang tinggi. Tiba-tiba dia berjalan untuk ke belakang, untuk melihat apakah gambarannya proporsional. Anda sebagai orang yang melihat orang ini bakal jatuh, apa yang Anda lakukan? Anda teriak dia kaget bisa jatuh, atau Anda melakukan hal yang sadar, Anda merusak gambar itu supaya dia tahu bahwa dia sedang di ujung tanduk untuk sebuah jatuh dari sebuah gedung. Mana yang Anda akan pilih? Semua ini tergantung dari persepsi Anda, cara Anda melihatnya. Dan buat saya, kasih Kristus, kasih yang sejati adalah Dia Tuhan yang rela memberikan nyawanya bagi manusia. Tuhan yang rela memberikan nyawanya sebagai tebusan buat kita. Jadi Kristen progresif kalau berkata bahwa ada keselamatan di luar Kristus, berarti dia sedang tidak menghargai korban Kristus yang mulia di atas kayu salib. Saudara, kita harus berani dan kita berkata, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran iman yang ujungnya tidak menurut kepada Kristus, bahkan menyesatkan kita. Kita harus kembali, mari kembali. Di media sosial ini ada banyak hal yang bisa kelihatannya mirip, tapi kita harus berani menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan tanda sebagai orang percaya adalah mereka mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi hidupnya dibaptis. Jadi beri hatimu hari ini untuk kita kembali kepada pengajaran sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.